Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas lagi tentang mikrotik. Kali ini kita akan membuat hotspot login dari 0 sampai bisa internetan. Sebelum memulai konfigurasi atau pengaturan, terlebih dahulu yang harus diperhatikan. Pertama, sumber internetnya dari mana? Apakah menggunakan kabel atau menggunakan WiFi? Begitu juga nanti hasil dari hotspot login kita. Kita mau sambungkan ke klien dengan WiFi atau dengan alat tambahan access point. Nah, di sini kita akan membuat hotspot login di mana sumber internetnya adalah WiFi dan juga nanti memancarkannya atau mengirimnya, memancarkannya ke klien kita atau pengguna dengan menggunakan WiFi pula. Dan di sini kita menggunakan mikrotik. Dalam hal ini saya menggunakan mikrotik RB941. Jadi pertama-tama tentu hal yang pertama adalah menyambungkan, ini kita anggap belum ada internetnya ya, kita sambungkan kabel ke mikrotiknya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, bagi yang pemula perlu diperhatikan bahwa apabila kita ingin mengatur atau konfigurasi mikrotik, maka disarankan Ether yang digunakan atau port yang digunakan adalah port 2 atau Ether 2. Karena Ether 1 ini biasanya digunakan untuk internet. Setelah tersambung kabelnya, kemudian mikrotiknya nyala, langkah selanjutnya adalah buka Winbox. Tunggu sampai muncul tulisan seperti ini. Jadi, pastikan bahwa yang terpilih adalah netboard. Apabila lambat, maka silahkan di-refresh. Setelah itu, klik di bawah tulisan MAC address ini. Jangan di IP address, karena MAC IP address ini kalau nanti kita reset maka ini akan berubah. Tentu akan menyulitkan kalau untuk masuk kembali. Jadi disarankan untuk memilih atau klik di bawah MAC address, karena MAC address ini tidak akan pernah berubah. MAC address ini adalah nomor atau identitas dari suatu perangkat, dalam hal ini mikrotik. Jadi hari ini kita mencoba konfigurasi mikrotik versi 6.486. Connect. Nah, agar konfigurasi kita lancar, maka disarankan untuk mereset routernya atau mikrotiknya dengan cara pilih sistem, reset configuration, dicentang no fault configuration dan juga don't no backup. Selanjutnya klik reset configuration. Maka mikrotik akan reboot. Tunggu sampai selesai. Nah, silahkan pilih cancel. Sambil menunggu kembali ada tulisannya di sini. Setelah muncul, klik lagi di bawah MAC address, kemudian connect. Nah, ini mikrotik kita sudah nggak ada isinya, sudah baru. Hal yang pertama dilakukan yaitu mengganti nama mikrotiknya atau router, agar nanti siapa tahu suatu saat kita menggunakan beberapa mikrotik atau router, maka ini akan memudahkan untuk mengenalinya. Cara mengganti nama, pilih sistem,
identity, ganti namanya, misalnya Mikrotik hotspot. Oke. Nah, di sini sudah terganti dengan nama yang tadi. Untuk menyambungkannya ke internet melalui WiFi yang tersedia, klik Quick Set. Pilih sumber internet WiFi mana yang akan digunakan. Misalnya saya mau gunakan yang ini. Nah, masukkan passwordnya. Kemudian connect. Nah, ini sudah terkonek. Setelah tersambung dengan sumber internet, langkah selanjutnya adalah membuat DHCP client. DHCP client ini agar sumber internetnya terbaca di Mikrotik. Caranya, tekan tambah plus atau add, kemudian pilih interface-nya. Interface di sini interface sumber internetnya tadi. Tadi kita menggunakan WLAN 1, jadi pilih WLAN 1. Kemudian ini tetap dicentang. Ini tidak usah diubah, oke. Tunggu sampai DHCP client ini mendapatkan alamat IP. Contoh seperti ini. Jadi DHCP client yang didapat Mikrotik ini adalah ini. Selanjutnya, berikan alamat IP untuk yang akan digunakan klien atau pengguna nantinya. Dengan cara klik IP address. Nah, di sini walaupun kita belum memberikan alamat IP, tapi di sini sudah ada alamat IP-nya. Karena tadi ini dinamik, artinya alamat IP ini didapat secara otomatis dari DHCP client tadi. Untuk membuat IP address, klik add atau tambah, kemudian masukkan alamat IP-nya. Misalnya 192.168.20.1/24. Nah, di sini perlu interface-nya ini mau pakai yang mana. Nah, tadi kan di sini di awal sudah kita rencanakan bahwa nanti kita akan juga menggunakan WiFi atau WLAN. Sedangkan di sini WLAN 1 sudah digunakan sebagai sumber internet. Nah, ini kita cancel dulu. Kita buat dulu WLAN 2. Kalau seandainya kita menggunakan kabel, maka kita pilih mau di ether mana nanti yang akan kita gunakan. Menggunakan kabel itu artinya nanti kita butuh tambahan alat lagi, misalnya access point. Nah, di sini seperti rencana di awal bahwa kita cuma mau menggunakan Mikrotik sebagai penerima juga sebagai pemancar. Cara membuat WLAN 2, buka wireless, kemudian ini tambah atau add wireless table, kemudian virtual, pilih wireless. Nah, di sini generalnya WLAN 2
Ini tidak usah diutak-atik, langsung pilih ke wirelessnya. Di wireless ini pilih AP Bridge ya, kita mau menjadikan nanti MikroTik ini sekaligus sebagai access point. Kemudian ini SSID-nya mau nama WiFi yang akan terbaca nantinya. Nama WiFi kita misalnya belajar. Jadi nama WiFi-nya nanti belajar. Yang lainnya tidak usah diotak-atik. Ini master interface, artinya sumber internetnya dari mana tadi? Masternya. Jadi dari WLAN 1. Tinggal apply. Oke. Nah, setelah selesai kita membuat wireless LAN 2, kembali untuk membuat alamat IP-nya. Pilih IP, address, kemudian pilih tambah, masukkan alamat IP. Ini alamat IP-nya bebas. Boleh ikuti alamat IP saya, boleh juga membuat IP sendiri. Kemudian pilih WLAN 2. Apply agar network ini tidak usah diotak-atik, tinggal apply maka dia akan otomatis memberikan networknya, kemudian oke. Jadi alamat IP tadi ini yang dinamik, yang didapat dari DHCP client. Yang alamat IP yang atas ini itu bebas asalkan tidak sama persis dengan alamat IP yang di bawah ini, yang dari DHCP client tadi. Nah, setelah selesai membuat IP address, langkah selanjutnya adalah membuat DHCP servernya. Ya, jadi di sini tadi DHCP client, kemudian DHCP server. DHCP server ini gunanya apabila nanti ada pengguna atau klien yang menggunakan WiFi yang kita buat tadi yang belajar, maka dia akan mendapatkan alamat IP secara otomatis. IP DHCP server. Nah, ingat di sini bukan tambah ya. Jadi DHCP server ini kita pilih di DHCP setup-nya. Kemudian, nah yang mana yang mau dijadikan DHCP server atau yang mana yang akan kita bagikan ke pelanggan atau klien atau pengguna. Nah, tadi kan kita sudah sepakati bahwa yang akan kita bagikan adalah WLAN 2. Nah, pilih WLAN 2. Kemudian next saja sampai selesai. Selanjutnya, ini sudah ada IP-nya, DHCP servernya sudah ada. Nah, kita setting agar MikroTik ini mendapatkan internet. Kita cek dulu. .88 ini alamat IP-nya Google. Nah, ini sudah mendapatkan internet. Agar klien bisa juga internetan, ini baru MikroTiknya yang mendapatkan internet. Nah, agar kliennya juga atau pengguna pelanggan mendapatkan internet juga, maka kita atur di IP firewall, pilih NAT, tambah. Nah, di sini chain-nya ada dua, ada destination NAT, ada SRC NAT. Jadi pilih SRC NAT karena dia adalah sumber internet. Nah, tadi karena dia sumber, maka kita pilih out interface. Out interface-nya tadi dari mana? Atau sumber internet yang kita gunakan dari mana? Ya, jadi dari WLAN 1. Setelah itu action.
Di action pilih Masquerade, karena ini nanti mau digunakan untuk beberapa orang pengguna. Setelah itu apply OK. Kalau cuma untuk membuat WiFi, maka ini sudah selesai. Tapi tadi rencana di awal adalah membuat login hotspot. Maka kita lanjut membuat login hotspotnya. Untuk membuat login hotspot, pertama-tama pilih IP hotspot. Kemudian pilih server. Server sama tadi pada saat membuat DHCP, jadi di sini langsung ke hotspot setup. Setelah itu kita pilih yang mana mau dijadikan hotspot atau yang mana yang akan atau klien kita. WLAN 2. Kita tadi merencanakan WLAN 2, maka kita pilih WLAN 2. Next aja sampai ada tulisan DNS name server. DNS name server ini adalah nama hotspot login yang akan tampil pada saat pengguna atau klien mengakses hotspot kita. Misalnya saya buat DNS name-nya belajar.com. Ya, jadi yang penting namanya di sini itu nama domain. Nama domain artinya di belakangnya ini ada titiknya. Entah itu .com, .id, .edu, .net, dan sebagainya. Ya, kalau tidak mau repot ya .com aja. Kemudian klik next sampai selesai. Nah, untuk hotspotnya sudah selesai. Kita setting lagi untuk user. Nah, kalau misalnya banyak yang menggunakan, kita mau pisah-pisahkan, kita buat dulu di user profilnya. Tetapi kalau cuma misalnya di rumah aja ya, atau tidak banyak penggunanya, tidak mau kita batasi, ya cukup di user. Tetapi kalau misalnya berbagai macam, misalnya di sekolah, ada guru, ada staf TU, ada siswa. Nah, kita buat di user profil. User profil, cara buatnya, tambah. Kemudian di sini apa namanya? Misalnya guru. Guru nanti ini satu user itu bisa digunakan berapa perangkat. Misalnya cuma satu. Ya, jadi di sini satu. Kalau misalnya dua, artinya nanti salah satu guru pada saat login mau menggunakan bersamaan HP dengan laptop, maka di sini tulis 2. Nah, di sini pembatasan berapa maksimal yang bisa digunakan satu orang user di satu profil ini. Setelah itu apply OK. Buat lagi untuk siswa misalnya. Siswa. Itu nama siswa atau satu login berapa perangkat yang bisa menggunakan. Misalnya kita tetapkan 1, ya udah 1 di sini. Kemudian kita atur berapa limit kecepatan bandwidthnya. Berapa bandwidthnya. Misalnya 500K untuk uploadnya, 500K untuk downloadnya. Setelah itu apply OK. Nah, ini sudah ada user profil. Jadi untuk guru tidak dibatasi, siswa dibatasi. Maksimal 500 kbps. Setelah user profilnya selesai, buat usernya. Caranya sama, tambah.
kemudian servernya, server mana apabila nanti ini kita menggunakan banyak server. Nah, bisa dipilih. Kalau misalnya semua, ya pilih semua. Kalau misalnya cuma satu server yang mau dipilih, ya satu server. Kemudian namanya siapa? Misalnya nih, nama Ahmad. Passwordnya 1234. Kemudian profilnya, dia sebagai apa? Di sini kita tetapkan misalnya dia sebagai guru. Nah, pilih di sini guru, setelah itu apply oke. Nah, ini untuk guru. Misalnya kita buat untuk siswa. Tambah servernya misalnya cuma ini. Siswa misalnya Ana. Passwordnya 234. Profilnya kita pilih profilnya sebagai siswa. Jadi perhatikan kalau di sini huruf besar, nanti pada saat login juga harus huruf besar. Apply oke. Sudah selesai. Setelah selesai pengaturan, maka saatnya mencoba. Buka WiFi. Buka nama WiFi yang dibuat tadi. Tadi nama WiFi-nya adalah belajar. Connect. Maka setelah connect dia akan otomatis menampilkan halaman login seperti ini. Jadi di sini ada username, ada password. Masukkan username dan password yang sudah dibuat tadi. Misalnya saya pakai yang punya guru tadi, Ahmad. Kemudian masukkan passwordnya, setelah itu connect. Nah, ini sudah connect. Bisa dicoba internetnya. Misalnya Indonesia. Nah, jadi sudah berhasil connect dengan internet. Login hotspotnya sudah berhasil. Oke, jadi demikianlah tadi video bagaimana membuat hotspot login dari 0 sampai bisa internet. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.